Jadi jawabannya sama. Sama PLTN, ya? pembangkit tenaga nuklir, dan PLTT itu sama exactly. Cuman perbedaannya adalah gimana kita memanfaatkannya, bahan bakarnya aja melalui bahan bakar yang berbeda. Jadi yang perlu saya pertegas adalah kita kata-kata PLTT itu sebenarnya muncul dari Dirjen Perindustrian yang sudah almarhum saat itu. Jadi ceritanya begini. Jadi saat kita waktu itu setelah dengan Marves, kita waktu itu mau membentuk konsorsium ceritanya, konsorsium thorium di Kementerian Perindustrian. Kenapa? Karena saat itu di Kementerian Perindustrian sudah ada membahas tentang konsorsium logam tanah jarang. Sebagaimana diketahui, logam tanah jarang itu untuk mengakses harus melakukan separasi thoriumnya, karena kan ada thoriumnya dari monasit, di separasi thoriumnya dari thorium ini, maka keluarlah logam tanah jarang, hidroksidnya gitu ya. Nah, jadi thorium ini adalah pengotor daripada processing logam tanah jarang. Lalu saya propose ke Kementerian Perindustrian. Nah, saat itu Kementerian Perindustrian lagi mau membentuk tuh penelitian logam tanah jarang. Kementerian Perindustrian gimana kalau kita bikin kajian tentang bahan bakar thorium ini. Kementerian Perindustrian saat itu setuju. Dirjennya saat itu udah jadi almarhum, namanya Pak Harjanto. Udah almarhum. Dia saat itu Dirjen BIM, Basis Industri Manufacture. Nah, Pak Harjanto itu setuju. Oke, kalau gitu saya setuju nih, karena bagaimana kita bikin kajian. Akhirnya dia nanya, Pak Bob, ini kan PLTN stigma negatif nih, gitu ya. Stigma negatif tentang PLTN, gini. Karena ini bahan bakar thorium, kenapa nggak kita sebut aja PLTT? Karena bahan bakar utamanya kan pakai thorium, walaupun bukan fisil ya. Thorium itu bukan fisil, tapi fertil. Nah, kita sebut aja kan 85% juga pakai thorium. Jadi kita sebut aja PLTT. Gimana? Saat itu hadir macam-macam, ada UGM, ada Inuki, ada Pak Yudi. Semua sepakat. Gitu. Jadi bukan ide saya sebenarnya. Akhirnya terminologi itu melekat karena dianggap itu lebih friendly, dan terbukti memang dengan terminologi itu lebih friendly, orang lebih menerimanya friendly. Nah, berikutnya juga ketika Pak Yudi Marjoko waktu itu Dirut Inuki juga dipanggil ke istana tentang hal ini. Saat itu Presiden pun, ini menurut Pak Yudi ya, cerita mas saya, mengatakan bahwasanya udah pakai PLTT aja, kita nggak usah lah, walaupun PLTN tapi lebih dapat diterima gitu. Menurut saya sih wajar-wajar aja gitu ya, karena pada akhirnya orang juga tahu itu PLTN. Namun kan jadi gini, orang kadang-kadang suka salah ya, orang selalu mengatakan wah Telkom melakukan penipuan gitu, itu PLTN juga. Itulah orang-orang yang nggak paham, karena orang-orang yang nggak sadar. Dengan kita menyebut PLTN itu, contohnya gini, saya kasih contoh Bu ya. Jadi dengan mengungkapkan thorium itu sebenarnya kita membuka peluang untuk orang itu untuk berhenti dan mendengar. Jadi nggak ada suatu barrier ya. Dan menurut saya sah-sah aja gitu ya. Karena pada akhirnya orang juga tahu kok, emangnya bisa, wah misalnya programnya 8 tahun, terus kita pembangunan, terus kita seolah oh ini bukan PLTN, itu kan hanya orang bodoh yang bisa berpikir seperti itu. Iya kan, bahwasanya kita dengan memakai istilah PLTT seolah-olah kita ingin menutup-nutupi bukan PLTN. Itu kan bodoh orang berpikir gitu. Semuanya juga tahu akhirnya PLTN. Nah, hal yang sama juga disadari oleh Gubernur Babel. Gubernur Babel juga bilang, udahlah kita pakai istilah PLTT. Orang juga pada akhirnya tahu. Yang penting orang itu bisa teredukasi. Karena di dalam sosialisasi kita pun kita mengatakan, ini juga adalah PLTN. Ini juga memakai bahan bakar nuklir, memakai uranium. Itu poinnya, gitu ya. Jadi sesungguhnya apakah sama atau ya sama lah, sama gitu. Cuman bagaimana kita mempresentasikan istilahnya dan membuka peluang untuk orang mau mendengar. Jadi nggak langsung kata-kata nuklir itu kan sekarang antipati ya, antipati, gitu ya. Jadi istilahnya membuka orang untuk mendengar dulu. Please lo dengerin deh ya penjelasan kita. Nah ternyata berhasil, kita udah melakukan studi penerimaan masyarakat. Ketika orang dijelaskan ya, dan apa perbedaan thorium, kenapa begini dan lain ini nuklir juga, akhirnya masyarakat yang tadinya menolak
akhirnya berubah pikiran. Tapi kalau kita mulai, Bapak Ibu kita akan membangun nuklir, orang langsung antipati, gitu loh. Orang langsung menutup diri, akhirnya apapun yang kita omongin itu ditolak. Jadi menutup diri. Kalau orang udah menutup diri, ya udah sumyum umum bukmum di dalam Al-Quran, menutup hati, mata, dan pendengarannya, apapun kata Allah, apapun yang lo katakan akan ditolak. Bener nggak sih? Allah aja udah ngomong kan, gitu ya. Jadi dia udah menutup mata, pendengaran, dan hatinya. Kata-kata nuklir itu memiliki dampak itu, Ibu Tri. Tapi saya yang turun ke lapangan, saya akan investasi, gitu ya. Saya yang punya resiko. Begitu juga gubernur, begitu juga presiden, gitu ya. Oleh sebab itu, saya rasa sah-sah aja ketika kita membuat strategi untuk supaya orang mau mendengarkan dulu. Jadi bukan mengelabui, ngerti nggak, Putri? Karena pada akhirnya mereka juga tahu, gitu ya. Dan betul, thorium itu kita tetap pakai uranium, tetap pakai, gitu ya. Jadi bukan isu, tetapi karena untuk kita, karena 85% dari bahan bakar. Jadi uraniumnya cuma 15%, 85%-nya thorium. Ya, walaupun thoriumnya bukan fisil, kita tetap butuh fisilnya. Nah, karena 85% itu thorium, wajar nggak kalau kita sebut pembangkit listrik tenaga thorium? Menurut saya wajar aja, karena 85% bahan bakarnya thorium, gitu. Dibanding kalau misalnya PWR atau BWR, ya 100% kan uranium. So, ini sebenarnya bukan mendikotomi antara thorium atau uranium. Dan inilah orang-orang yang kurang terpelajar, kadang-kadang nggak paham, langsung menuduh-nuduh aja tanpa tahu akar permasalahannya, gitu loh. Jadi menurut saya isu PLTN dan PLTT nggak usah didikotomikan. Lalu orang selalu mengatakan, bagaimana kalau thoriumnya nggak ada masalah? Kita bisa multi-purpose dari sisi bahan bakar. Kalau kita kan sekarang lagi melakukan penelitian dengan ITB tentang bahan bakar ini. Jadi kalau ternyata by the time kita siap dan bahan thoriumnya dan bahan bakar lainnya belum siap, ya kita pakai 100% uranium. Nggak ada masalah. Tetapi still kita akan mengacu idealnya kepada thorium. Tapi kita nggak buru-buru gitu loh. So nggak ada isu, buat kita nggak ada isu hal-hal kayak gituan. Hanya orang-orang yang nggak paham saja, ya, yang nggak pernah nanya. Alhamdulillah kan Ibu bertanya kepada saya sehingga saya bisa menjelaskan. Yang akhirnya terus-menerus selalu mempersoalkan istilah itu, gitu. Oke, itu jawaban saya, Bu.